Haleluya. Puji nama Bapa Yahweh, kalau pada sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul. Kita percaya bahwa saudara-saudara di rumah sudah siap untuk memuji nama Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Mari saudara, karena kita mau beribadah, kita akan hargai, kita akan hormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, supaya mesbah keluarga kita itu bisa diberkati oleh Bapa Yahweh. Kita akan bersama-sama berdoa, akan memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh untuk malam hari ini. Engkau yang telah memberkati kami semua sepanjang hari, sepanjang waktu. Tuhan melindungi, meluputkan kami dari mara bahaya, dari segala bencana, dari setiap orang yang tidak berbuat jahat terhadap kami. Kami berterima kasih karena memiliki Ruach HaKodes yang memimpin, membimbing, menolong kami semua, menghiburkan hati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena memiliki keluarga, kami memiliki teman, kami memiliki pekerjaan, kami memiliki segala-galanya. Itu semua adalah berkat dari Bapa Yahweh yang akan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu Bapa. Tuhan, Kau mau ampuni setiap kesalahan kami. Apa yang kami perbuat tanpa kami sengaja menyakiti hatimu, kuduskan, sucikan, supaya kami layak berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang melayani pada malam hari ini. Baik yang melayani musik, pujian, yang melayani firman, melayani LCD, kamera, juga ya Tuhan sound system. Semuanya Bapa, kami percaya kami memiliki satu kesatuan di hadapan Tuhan sebagai tubuh Hamasya untuk memuliakan dan meninggikan namamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa Yahweh, kekal sampai selama-lamanya. Memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Memberkati mereka yang ada dimanapun berada Tuhan anak-anak-Mu. Supaya dengan demikian berkat Tuhan akan sampai kepada kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan Shema Yisrael sebagai pengakuan iman percaya kita. Bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh Elohim di dalam Yeshua Hamasya, yang patut kita sembah dan kita puji, karena kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu melech haolam besem Yeshua Masya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami mulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Mari saudara, silahkan duduk kembali. Haleluya. Kita akan nyanyikan Simchat Kados. O El Elyon, Dia adalah Raja damai. Dia adalah Raja yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Haleluya.
hatimu. Berikan yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Haleluya. Shimka kados O El Elyon Ata Gibor O Shar Shalom Beka Efta Adon Laat Kile Olam Shimka Echad Shimka Kados Shimka Kados O El Elyon Ata Gibor O Shar Shalom Beka Efta Adon Laat Kile Olam Shimka Echad Oh Yahweh Malki Mashiach Oh Elyon Lekashira Oh Shar Shalom Beka Batani Kohayom Beka Kibiri Shimka Kados Shimka Kados O El Elyon Ata Gibor O Shar Shalom Beka Eta Adon Laat Kile Olam Shimka Echad Shimka Kados O El Elyon Ata Gibor O Shar Shalom Beka Efta Adon Laat Kile Olam Shimka Echad Oh Yahweh Malki Mashiach Oh Elyon Lekashira Oh Shar Shalom Beka Batani Kol Hayom Beka Kibiri. Kita akan nyanyikan Indonesianya ya. Kaulah yang kudus, Kau yang kudus, Maha Tinggi. Maha tinggi, Haleluya. Engkau yang perkasa, Raja damai. Raja damai. Amin. Haleluya. Aku percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan. Amin. Sampai kekal. Engkau yang Ehad. Engkau Esa. Amin. Kau yang kudus, Maha Tinggi. Kau perkasa, Raja damai. Ku percaya Engkau Tuhan sampai kekal. Engkau Ehad. Panggilan namanya. Oh Yahweh. Amin. Engkau adalah Raja penyelamat. Amin. Haleluya. Maha tinggi. Haleluya. Aku bernyanyi Raja damai, Sang perisaiku. Tiap hari ku nantikanmu. Sekali lagi katakan. Kau yang kudus, Maha Tinggi.
bersama-sama katakan, Oh Yahweh, Dia adalah Raja Raja Penyelamat. penyelamat, Amin, haleluya. Maha tinggi. Aku bernyanyi, Raja damai, Sang perisaiku. Tiap hari ku nantikanmu. Oh Yahweh Malkimasia. Oh Yahweh, Amin. Malkimasia. Oh Elyon, Regasia. Oh Shalom, Bekabatani. Kol hayom, Lekakibini. Kol hayom, Lekakibini. Kol hayom, Lekakibini. Mari sembah Dia, mari puji namanya, mari tinggikan, agungkan, muliakanlah namanya. Haleluya. Engkaulah Raja Penyelamat, Engkaulah satu-satunya. Kami bersyukur padamu Bapa, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu sempurna Bapa, kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur padamu. Kemuliaan-Mu Bapa melingkupi kami semua. Syukur bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Dia adalah Tuhan yang telah memberikan kita tangan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita mulut. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita seluruh anggota tubuh yang sempurna. Kita akan memuji, memuliakan nama Dia dengan apa yang kita punya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan hati yang bersuka, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh untuk kita memuliakan nama Bapa. Hunatan li espatai. Haleluya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Unatan li espatai, ahai, etsirepet melotai, ahai, esakoli el Elohai, tehilala Yahweh, ahai, tehilala Yahweh. Unatan li et yadai, ahai, bahel avilas mi memai, ahai, esakape el Elohai, emka askapla Yahweh, ahai, emka askapla Yahweh. Unatan li el kol ele, ube kol ele, ahal leloko, mikal libibe, ol nafshibe, kol meodi aramen esmo. Unatan li et raglai, ahai, besomer et sadai, ahai, usebe
Fatrai, ahai, Eshirafi Melotai, ahai, Esaholi El Elohai, Tehilala Yahweh, ahai, Tehilala Yahweh, Unatan Liet Yadai, ahai, Bahena Vilas Tinemai, ahai, Esakabai El Elohai, Ekapasabla Yahweh, ahai, Ekapasabla Yahweh, Unatan li, Ekal ele, Ubekal ele, ahal elota, Ekal libibe, Kol nafshibe, Kol meodi, Arabe mesko, Unatan li, Ekal ele, Ubekal ele, ahal elota, Ekal libibe, Kol nafshibe, Kol meodi, Arabe mesko, Unatan li, Ekal ele, Ubekal ele, ahal elota, Bekal libibe, Kol nafshibe, Kol meodi, Arabe mesko, Unatan li, Ekal ele, Ubekal ele, ahal elota, Bekal libibe, Kol nafshibe, Kol meodi, Arabe mesko. Amin, haleluya. 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 Kita memiliki kesempatan untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Bapa. Pujilah Dia di dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia di dalam hati kita sepanjang masa. Haleluya. Haruya PHKala. Amin. Arua PHKala omrimbu, Arua PHKala omrimbu, Haruya PHKala. Arua PHKala omrimbu, Amin. Arua PHKala omrimbu, Asumea Yomara Yomara bo, Asumea Kona Ekapesi Kana, Main kain kina, Main kain kina, Amin. Arua PHKala omrimbu, Arua PHKala omrimbu, Asomea. Asumea Yomara Yomara bo, Asumea Kona Ekapesi Kana, Main kain kina, Main kain kina, Haruya PHKala. Haleluya. Arua PHKala omrimbu, Haruya PHKala. Arua PHKala omrimbu, Asomea. Asumea Yomara Yomara bo, Asumea Kona Ekapesi Kana, Main kain kina, Main kain kina, Sekali lagi katakan Haruya PHKala.
diri saudara ya. Kita akan memuji dengan pujian. Dia yang akan meluputkan dari setiap sakit penyakit. Dia yang akan membebaskan dari setiap belenggu dosa. Dia akan meluputkan segala-galanya yang tidak. Haleluya. Amin. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dia akan meluputkan. Amin. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Dialah Yahweh. Haleluya. Itulah namanya. Amin. Amin. Itulah namanya. Dia adalah Yahweh. Yahweh, Amin. Yahweh, Amin. itulah Haleluya. namanya. Dia akan meluputkan. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Dia puji Yahweh. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini pujilah Mulai Yahweh. dari Amin. sekarang ini Amin. sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang akan meluputkan. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Haleluya. Dia akan meluputkan, Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Siapakah namanya? Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Amin. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan. Dia akan meluputkan, Dia akan Dia akan membebaskan. membebaskan, Amin. Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Sekali lagi katakan dia akan meluputkan, Dia akan Dia akan membebaskan. membebaskan, Amin. Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Pujilah Puji Yahweh. Yahweh, puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Yahweh. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Haleluya. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mulai dari sekarang ini. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pujilah Yahweh. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya.
Magelang sampai ke ujung dunia. Dari kota Magelang, Mulai dari amin, kota Magelang sampai ke ujung sampai dunia. ke Nama Bapa Yahweh dimuliakan. Amin. Haleluya. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan menyanyikan, berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, karena dialah yang akan mewarisi kerajaan Samayim. Haleluya. Semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Yahweh pasti memberkati, Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion, dari Sion. Amin. Sepanjang umur hidupmu, berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Ya Bapa Yahweh akan memberkati engkau dari Sion. Amin. Haleluya. Sepanjang umur hidupmu, Berkat yang sempurna, berkat yang sempurna tunjuklah kanan kiri. ada pada. Amin. Haleluya. Berkat yang sempurna selalu dicurahkan Dalam nama siapa? dalam nama Yahweh. Haleluya. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Amin. Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion sepanjang umur hidupmu. Berbahagialah, Berbahagialah semua orang amin, yang takut akan Yahweh, yang berjalan menurut jalannya. Yahweh pasti memberkati engkau dari Sion sepanjang umur hidupmu. Berkat yang sempurna ada padamu, berkat yang sempurna selalu dicurahkan dalam nama Yahweh. berkat yang sempurna. Berkat yang sempurna Sekarang katakan ada padaku. ada pada. Oh haleluya. Berkat yang sempurna selalu dicurahkan Dalam nama Yahweh. dalam nama Sekali kali Yahweh. katakan berkat yang sempurna. Berkat yang sempurna ada padamu. Berkat yang sempurna selalu dicurahkan Dalam nama Yahweh. dalam nama Yahweh. Amin. Haleluya. Amin. Amin.
mengatakan amin, berarti kita percaya dengan sungguh, karena amin adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Dan sang amin itu adalah Yesua sendiri. Bapa di surga, kami sembah Kau. Dia adalah Elohim yang perkasa, Elohim yang maha kuasa, Elohim yang penuh cinta. Haleluya. Kita persiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur bagimu. Bapa di surga, kami sembah Kau. Besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Bapa di surga, kami sembah Kau. Besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Bapa di surga, kami sembah Kau. Besarlah nama-Mu di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditinggikan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan, sehingga kami yang saat ini dalam keadaan sehat sejahtera, di dalam anugerah dan kasih dari Bapa Yahweh, kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau.
Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu tentunya dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan, merupakan suatu bakaran dupa yang harum, yang membumbung tinggi sampai ke tahta-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami renungkan, kami tanamkan dalam hati kami, bahkan kami memiliki pengetahuan dan pemahaman, sehingga kami bisa menjalani hidup ini penuh dengan kemenangan. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada sore dan malam ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa untuk kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam ini saya akan memberikan satu tema yang saya beri nama, lakukan hal ini dan hidupmu tidak akan sama lagi. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat perjalanan hidup manusia pada saat ini, seringkali kita diperhadapkan dengan suatu keluhan yang berkata demikian. Kenapa ya hidup saya kok tidak ada perubahan? Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan yang terjadi justru cenderung untuk menurun. Lalu di mana sebetulnya kesalahan saya? Saya sudah melakukan banyak hal yang saya anggap itu yang terbaik. Tetapi selalu saja yang datang hal-hal yang buruk. Tiap hari akhirnya saya dikuasai oleh kemarahan, kejengkelan, dan hidup jadi terasa tidak adil. Lalu kondisi yang seperti ini bahkan menambah saya semakin takut untuk menjalani masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu yang terkasih, apabila saudara mengalami hal ini, saya rasa firman Tuhan pada sore ini sangat cocok untuk saudara. Tetapi kalau saudara tidak mengalaminya bagaimana? Maka firman Tuhan ini pun cocok untuk saudara bisa nanti membagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang menghadapi kasus yang sama. Nah, saudara yang terkasih, saya akan memberikan satu materi yang kalau dilihat dari judulnya saja itu kayaknya umum. Tetapi saya akan memberikan sebuah wawasan yang berbeda dengan banyak pandangan orang, yaitu tentang hukum tabur tuai. Nah, saudara yang terkasih, yang biasa seringkali kita lihat atau dengar adalah hukum tabur tuai, yaitu kalau saya menabur hal yang buruk, maka saya akan menuai yang buruk. Kalau saya menabur yang baik, saya akan menuai yang baik. Itu tidak salah, saudara-saudara. Tetapi itu adalah sebuah tindakan. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada saudara bukan lagi sebuah tindakan. Kalau tindakan itu kan sesuatu yang sudah dilakukan. Sementara yang saya ajarkan pada saat ini yaitu sesuatu yang belum diajarkan. Itu sebabnya pola yang saya ambil ini adalah pola dari Yeshua. Kitab Torah mengatakan jangan membunuh. Itu peraturan, saudara-saudara. Nah, kategori membunuh itu kalau orang sudah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi pengajaran Yeshua bukan seperti itu. Yeshua lebih dalam lagi. Dia sebagai Torah Chayim, Torah kehidupan yang dia ajarkan adalah
apabila kamu membenci saudaramu, itu adalah seorang pembunuh. Nah, ini baru ada di pikiran, saudara-saudara, belum tindakan. Jangan mencuri. Nah, saudara, kalau Torah mengatakan jangan mencuri, ya kalau kita sudah mengambil milik orang lain, itu mencuri. Tetapi pengajaran Yesua itu lebih dalam. Sekali lagi Yesua itu mengajarkan, yaitu apa yang ada di dalam pikiran. Kita punya keinginan untuk memiliki hak dari orang lain saja, itu sudah merupakan mencuri, saudara-saudara. Itu tidak boleh, karena kita mengambil apa yang menjadi milik orang lain dengan cara yang ilegal. Begitu Bapak Ibu. Nah, saat ini saya akan mengajak saudara untuk membaca terlebih dahulu 2 ayat firman Tuhan untuk melandasi firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi yang saya ajarkan malam ini adalah bukan sebuah tindakan, tetapi baru gagasan. Gagasan ternyata itu jauh lebih penting dari sebuah tindakan. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan 2 ayat, yaitu di dalam kitab Iyob atau Ayub, pasal 3, ayat 25 sampai 26. Demikianlah bunyinya. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Aku tidak mendapat ketentraman. Aku juga tidak mendapat peristirahatan. Aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauanlah yang datang. Kemudian di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 126 ayat yang kelima dikatakan, siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini sama-sama hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Tetapi yang di atas, di dalam kitab Iyob tadi, itu adalah sebuah gagasan, belum tindakan. Sementara di dalam kitab Tehillim itu tindakan. Sama-sama berbahaya Bapak Ibu. Tetapi yang saya katakan bahwa sumber dari segala sesuatu, apakah saudara hidup akan sukses, apakah saudara hidup akan mengalami kegagalan, itu ditentukan dari gagasan di pikiran. Bukan sebuah tindakan, walaupun tindakan itu juga bisa terjadi. Tetapi akan lebih cepat apabila itu ada di dalam gagasan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama mempelajarinya. Karena hukum tabur tuai yang saya ajarkan ini adalah hukum tabur tuai yang ada di pikiran manusia. Seperti kita ketahui, saudara-saudara, bahwa alam jagat raya yang kita kenal saat ini, itu adalah merupakan sebuah arena pertempuran. Dan kitalah yang harus bertempur. Dan saya mengatakan dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca tentang hukum tabur tuai, itu tidak ada pengecualian Bapak Ibu. Artinya alam semesta ini tidak mengenal apa yang namanya kesulitan dan keberhasilan. Seperti contoh gampang begini, sekarang ini kan kondisinya sedang banyak lockdown di berbagai negara. Termasuk di Indonesia sendiri, orang selalu berkata hidup itu sulit, hidup itu sulit. Selalu begitu, saudara-saudara. Tetapi, apakah ketika kita menerapkan hukum tabur tuai yang ada di pikiran kita, hidup kita jadi sulit? Tidak, saudara-saudara. Sekali lagi, hukum tabur tuai, dia tidak mengenal situasi dan keadaan. Saya mempelajari ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya saja ya. Nah,
otak kita, ya sekali lagi, otak kita itu saya ibaratkan seperti tanah yang subur. Apa saja yang saudara inginkan menjadi visi dan impian saudara, bahkan yang saudara pikirkan itu adalah benih. Nah, benih itu mau ditanamkan di otak kita, itu benihnya baik atau tidak. Ini yang penting, saudara-saudara. Kemudian, bagaimana caranya supaya benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan sempurna? Maka benih itu harus dirawat. Nah, yang dimaksud dirawat itu adalah kesemangatan hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang saya pelajari ini adalah hukum tabur tuai di alam semesta yang tidak kelihatan mata, yang berada di pikiran manusia. Dan kalau saudara mau menerapkan pola ini di dalam kehidupan saudara, saya yakin hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Hidup saudara akan berubah dan hidup saudara akan ditentukan oleh gaya berpikir saudara. Sekalipun kondisinya dunia seperti ini, kalau saudara menerapkan pola sistemik ini, maka saudara tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kemunduran. Akan terus meningkat maju. Nah, jadi saudara-saudara, hukum tabur tuai ini saya akan masukkan secara singkat saja demikian, saudara-saudara. Otak itu adalah tanah yang subur. Ya, sekali lagi tadi saya katakan, saya ulang mundur sedikit ya, mundur sedikit. Otak itu adalah tanah yang subur. Sementara benih itu adalah apa yang saudara pikirkan. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang ada di pikiran saudara saat ini? Saudara berpikir tentang hal-hal yang berbahaya? Saudara berpikir tentang hal-hal yang menakutkan? Dan itu saudara sedang menanam benih di otak saudara. Dan otak itu nanti akan mengembangkannya. Sehingga tumbuhan itu menjadi sempurna. Biasanya kalau seseorang sudah mulai dicekam rasa takut, maka rasa takut itu dipelihara terus, saudara-saudara. Sehingga tidak heran kalau biji rasa takut yang sudah tertanam di dalam pikiran saudara, itu menjadi bertumbuh dan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang tentunya akan saudara panen. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap pemahaman ini? Ya. Sekali lagi saya ulang, biarlah hal ini mendoktrin di pikiran saudara sehingga saudara akan berhati-hati saat saudara berpikir. Ketika saudara berpikir hal-hal yang menakutkan, itu sama saja saudara menanam benih ketakutan di otak saudara. Ingat, otak itu adalah tanah yang subur. Setiap benih, apakah itu benih yang baik atau benih yang jahat, ketika dia ditanam, dia akan tumbuh, saudara-saudara. Di dalam perumpamaan Yesua diajarkan, ada seorang yang menabur benih, gandum. Tetapi malam hari ada orang yang menabur benih ilalang. Dia sama-sama ditaruh di tanah yang sama. Dan kedua-duanya bertumbuh bersama. Sementara gandumnya dirawat, maka ilalangnya juga ikut terawat, saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan begini, guru cabut saja itu ilalangnya. Yesua berkata apa? Jangan. Kalau nanti dicabut, gandumnya juga ikut tercabut. Biarkan saja nanti bertumbuh bersama. Sekalipun arah pembicaraan Yesua pada saat itu adalah orang-orang yang
tidak beriman. Orang-orang yang memanfaatkan kerohanian. Tetapi prinsip hukum tabur tuai ini, Bapak Ibu, itu bekerja secara sempurna. Jadi sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang terkasih dimanapun saudara berada. Apa yang saat ini saudara pikirkan? Ketika engkau memikirkan hal-hal yang menakutkan, itu sudah masuk di dalam otak manusia, sudah masuk ke tanah yang subur, maka biasanya orang itu memelihara hal yang tidak baik. Yaitu apa? Dia mulai rasa cemas. Dipelihara terus. Tiap hari cemas muncul, ya dibiarkan gitu, cemas muncul, takut, khawatir, itu sama saja dipelihara. Kecuali kalau saudara mendugil keluar, membuang keluar, nah itu lain saudara-saudara. Makanya apa yang ditabur manusia di pikiran maka akan kelihatan tandanya. Apakah itu bertumbuh atau mati? Tandanya di mana? Ya tadi di dalam kitab Iyob. Saya ulang sekali lagi ayat ini, perhatikan baik-baik. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan telah menimpa aku. Dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketentraman. Nah ini hasilnya, saudara-saudara. Hasil dari taburan rasa takut, akhirnya gak tentram. Ya, tidak mendapat ketentraman, artinya apa? Dia mulai bertumbuh. Aku juga tidak mendapat peristirahatan. Orang mulai gak bisa tidur. Itu tandanya benih itu sudah bertumbuh. Sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami? Saya yakin konsep dan prinsip ini tidak bisa diubah dengan cara apapun. Itu sudah merupakan hukum alam, Bapak Ibu. Nah, di sana dikatakan, aku juga tidak mendapat ketenangan. Enggak tenang, hidupnya gelisah, takut, khawatir. Itu artinya benih itu sudah tumbuh. Tetapi kekacauan yang datang artinya apa? Orang sudah enggak bisa mikir lagi. Sudah total hidupnya dikuasai oleh rasa takut. Nah, sekarang kembali ke masalah yang ini, saudara-saudara. Otak itu tanah yang subur. Sementara benih adalah apa yang dipikirkan. Sementara air itu apa yang dikerjakan. Itu air, artinya kalau saudara mengerjakan hal-hal yang buruk, itu sama saja saudara sedang menyirami. Ya, menyirami tumbuhan yang mulai berkembang. Dan matahari itu adalah perasaan saudara. Yang tadi kita lihat perasaan gak nyaman, gak tentram, itu sama saja benih yang buruk tadi sedang ditumbuhkan saudara. Sementara pupuk itu adalah semangat dan kesabaran. Sementara realitas adalah hasil dari yang kita tanam. Kita terus memupuk, bukan sabar dalam hal yang baik, tetapi sabar dalam hal yang buruk. Seperti yang firman Tuhan saya sampaikan kemarin, kita harus melakukan tindakan yang ekstrim, saudara-saudara. Kalau kita tidak melakukan tindakan yang ekstrim, maka itu akan terus bertumbuh. Jadi materi saya yang saya sampaikan itu selalu kait-mengkait satu dengan yang lain. Makanya kalau saudara hanya nonton video saya, materi saya hanya satu kali saja, saudara gak akan dapat apa-apa. Karena saling terjadi kait-mengkait satu dengan yang lain. Saling terjadi sinergi. Jadi ketika saudara sudah menyaksikan materi-materi saya yang lain dirangkum menjadi satu, akan sangat mudah saudara menangkapnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya tidak mungkin menyampaikan ini sampai berjam-jam. Tapi hanya cukup 1 jam, saudara tangkap dulu satu. Nanti saya sampaikan lagi, tangkap lagi satu. Saudara akan lebih memahami. Daripada saya harus bicara panjang sekali, saudara jadi bingung. Nah,
Saudara yang terkasih, inilah yang saya katakan konsep hukum tabur tuai di alam semesta yang ada di pikiran kita, baru di dalam gagasan. Sekarang saya akan arahkan hal ini kepada hal-hal yang baik. Misalnya, kondisi keadaan COVID-19 yang belum berakhir di Indonesia. Pertanyaan saya, bolehkah saudara berbicara tentang kemakmuran? Boleh, saudara-saudara. Tapi saya dengar ada orang yang berkata begini, lah kondisinya seperti ini kok masih mikir kemakmuran. Lah ini orang yang ngawur, saudara. Ya kalau saya bikin ekstrem ya sudahlah, kita nggak usah bicara kemakmuran, bicara apa sekarang? Bicara kematian? Bicara kemiskinan? Bicara penyakit corona masuk dalam diri saudara? Ayo pilih siapa yang mau. Maaf kalau saya milih, saya tetap milih kemakmuran. Daripada saya milih penyakit masuk dalam diri saya. Daripada saya milih kemiskinan. Daripada saya milih hal-hal yang menakutkan. Maaf ya Bapak Ibu yang pernah memberitahu saya seperti itu, maaf ya saya tolak. Ya, saya tetap akan berpikir saya orang sukses, saya orang berhasil. Jadi kalau Anda tidak setuju matikan saja videonya. Ya, saya lanjut. Bagi saudara yang setuju, kita tidak berpikir hal-hal yang buruk, tapi berpikir hal-hal yang baik. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, saudara, maka benih yang baik tentang kemakmuran, tentang kesuksesan, tentang kesehatan, tentang damai sejahtera, itu kan yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Kita tanam di otak kita. Ketika ditanam di otak kita, di tanah yang subur, dia akan bertumbuh, Bapak Ibu. Dia akan bertumbuh. Dan kita airi, yaitu apa? Kita mengerjakan hal-hal yang baik. Itu sama saja kita sirami. Kemudian apa? Perasaan kita itu seperti matahari. Perasaan kita terus bangkitkan. Tiap hari saya bersyukur, Tuhan terima kasih, saya bersyukur saya masih punya keluarga yang lengkap. Saya waktu bangun pagi, saya bisa melihat atap kamar saya. Terima kasih, saya masih bisa ke sana kemari, berjalan, bahkan sampai ke Kehilat ini, kembali ke Pastori. Dalam keadaan sehat, itu perasaan, saudara-saudara. Dan perasaan itu merupakan matahari. Kemudian pupuk, kita kasih pupuk, benih yang baik tadi. Yaitu dengan cara apa? Semangat dan sabar. Konsep hukum tabur tuai pasti ada konsep kesabaran. Kenapa? Karena saya tidak mungkin saya menanam biji duren, hari ini saya tanam, hari ini saya mendapatkan hasil pohon duren yang besar. Tidak mungkin, saudara-saudara. Saudara menanam biji jambu juga begitu. Tidak mungkin saudara tanam biji jambu lalu hari ini juga saudara akan mendapatkan banyak jambu. No, tidak juga. Itu yang disebut dengan proses. Dan proses itu dibutuhkan kesabaran. Makanya tadi di ayat firman Tuhan, di kitab Tehillim dikatakan apa? Siapa yang menabur dengan air mata? Artinya apa menabur dengan air mata? Menabur di situasi yang sedang tidak nyaman. Tapi saudara terus tabur kebaikan, tabur kebaikan, tabur kebaikan. Tabur damai sejahtera, tabur pikiran-pikiran sukses, tabur pikiran-pikiran kemakmuran. Sedangkan kondisinya belum terjadi. Sabar, sekalipun dengan air mata. Tabur terus. Maka hasilnya apa Bapak Ibu? Akan menuai dengan sorak-sorai. Itu sudah hukum kepastian. Saudara mau melakukan ini di negara manapun konsepnya sama.
Pokoknya selama saudara hidup di bumi kita ini, semuanya sama, saudara-saudara. Tidak ada yang berbeda. Kemudian realitas itu adalah hasil dari apa yang kita taburkan. Jadi kalau saudara menjalani hidup sekarang sengsara, itu karena hasil dari taburan pikiran saudara di masa lalu. Paham ya Bapak Ibu? Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, saya ambil contoh misalnya. Ini saya kasih contoh ya. Pohon apakah yang akan kau tanam? Itulah yang akan dituai. Jadikan pikiran sebagai sahabat yang terbaik. Kalau saudara menanam jambu, saudara akan mendapatkan hasil apa? Jambu, saudara-saudara. Saudara menanam duren akan menghasilkan buah duren. Tidak mungkin saudara menanam jambu dapat hasil duren. Oh, itu mustahil, saudara-saudara. Enggak pernah ada kayak begitu. Ya, kecuali kalau Tuhan yang menciptakan sendiri ada pohon pisang, tapi munculnya nangka misalnya, itu bisa seperti itu, tapi enggak pernah ada. Ya Bapak Ibu, oleh karena itu, kalau saudara menanam hal-hal yang buruk di pikiran saudara, tapi saudara akan mendapat hasil yang baik, apa itu mungkin bisa, saudara-saudara? Sama seperti saudara menanam jambu ingin dapat duren, mustahil Bapak Ibu. Oleh karena itu, janganlah kita menanam hal-hal yang buruk. Kalau kita menanam hal-hal yang buruk, hasilnya pun akan buruk. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang berkata kepada saya begini, Pak, kenapa ya saya tidak bisa maju di dalam kehidupan karena saya merasa diri saya itu tidak berharga. Jadi dari kecil saya itu sering dibully orang. Lalu bagaimana sikap saya terhadap orang yang suka membuli? Aku merasa hidupku ini tidak berharga. Benar Bapak Ibu. Orang yang terpaku pada masa lalu atau trauma masa lalu itu tidak bisa bikin hidup manusia itu maju. Nah, bagi saudara yang menyaksikan materi saya pada saat ini dan memang pernah mengalami pembulian, saudara dilecehkan orang, saya katakan jangan takut. Saudara bukan seperti apa yang dikatakan orang. Apakah saudara dibully pada waktu masih kecil ataupun saudara dibully pada masa kini? Tidak usah takut, saudara-saudara. Saya akan menaikkan sebuah ilustrasi cerita. Karena pembulian itu adalah perusak kesuksesan saudara. Seringkali saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang sampai melakukan pembunuhan karena dia tidak tahan dibully, Bapak Ibu. Sehingga karena tidak tahan, ya sudahlah, saya lawan saja, saya habisin orangnya. Bahkan ada yang ketika dia dibully, dia tidak bisa ngelawan. Akhirnya apa? Ya sudah gantung diri saja. Sudahlah, saya mati hidup di dunia ini. Artinya apa? Orang-orang yang dibully akan menghasilkan buah, yaitu kegagalan dalam hidup. Saya akan menaikkan sebuah ilustrasi cerita. Pada suatu hari, saudara-saudara, ada seorang kakek yang sedang duduk bersama dengan cucunya yang masih remaja. Lalu sang kakek ini berkata, sayang cucuku, aku punya sebuah arloji. Kira-kira menurut kamu arloji ini harganya berapa? Coba kamu cek ya di luar sana. Lalu cucunya ini membawa arlojinya sang kakek.
itu ke tukang loak, saudara-saudara. Dan ketika sampai di tukang loak berkata, wah ini arloji lama ini sudah jelek kayak begini. Harganya paling mahal 100.000 lah. Mau dijual atau tidak? Enggak, saya cuma tanya aja. Cucunya pulang, saudara-saudara. Ketika sampai di rumah, dia ngomong sama kakeknya, "Kek, ternyata di tukang loak itu harganya cuma 100.000. Karena disebut antik." Lalu sang kakek berkata begini, "Oke, sekarang begini deh. Kamu pergi ke tukang jam. Lalu tanya, jam ini punya kakek harganya berapa?" Waktu ditanyakan ke tukang jam, saudara-saudara, sang cucu ini mendapat informasi bahwa jam ini harganya 1 juta. Wow, sang cucu ini luar biasa, senang sekali. Dia pulang dan mengatakan, "Kek, ternyata di tukang jam kok jamnya kakek ini mahal." Tunggu sayang, sekarang kamu pergi ke museum. Tanyakan harga jam ini. Dia pergi ke museum, pergi ke tempat orang yang ahli dalam dunia purbakala. Dan ternyata saudara-saudara, anak ini dibuat terperangah karena jam itu harganya 260 miliar rupiah, saudara-saudara. Ini sebuah kisah bohong? Tidak, ini sebuah kisah nyata. Saudara boleh cari, ya, ini saya ambil dari internet, harga jam yang memiliki kutuk, saudara-saudara. Ini sempat, kalau tidak salah baca, pernah dipakai oleh raja dari Arab, saudara-saudara, tapi berapa ratus tahun yang lalu. Nah, jam ini itu memiliki harga 260 miliar. Lah kalau saudara tak suruh beli jam ini 10 juta mau enggak kira-kira? Saya mikir, saudara-saudara, lawang jam butut kayak gitu kok 10 juta. Tapi ternyata bagi seorang yang ahli purbakala, dia katakan jam ini jam mahal. Yang saudara lihat di caption ini, itulah jamnya, saudara. Harganya 260 miliar. Dimiliki oleh seorang bankir dari Inggris. Dan ternyata jam itu mengandung kekuatan kutuk, saudara-saudara. Siapapun yang memiliki jam itu, pasti ada keluarganya yang mati. Mati muda. Dan matinya itu tragis, sehingga jam itu akhirnya dijual sampai ke tangan, kalau tidak salah baca itu oleh Raja Arab Saudi. Entah raja siapa namanya, saudara bisa lihat, cek di internet. Itu harganya mengalami penurunan tinggal 200 miliar, saudara-saudara. Tetapi dari ilustrasi cerita ini, maka saya mendapati sebuah kesimpulan. Ketika engkau yang adalah orang yang memiliki harga yang tinggi di hadapan Bapa Yahweh, sampai untuk membayar hidupmu, Yesua harus mencurahkan darahnya sampai dia mati. Itu artinya nilai saudara itu lebih tinggi dari seisi muka bumi ini. Amin. Nah, kalau saudara dibully oleh orang, itu berarti sama saja orang itu tukang loak, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia nggak ngerti nilai saudara. Sehingga mereka dengan enaknya membuli saudara, ya maklum namanya juga tukang loak. Jadi kalau saudara dibully sama orang, saudara jangan lalu percaya pembulian itu. Mereka tukang loak kok, ya pantas tukang membuli, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan sampai saudara putus asa. Artinya begini, ketika engkau dibully oleh teman-temanmu, berarti engkau berdiri di tempat yang salah. Itu. Ketika engkau dibully oleh teman-temanmu, engkau harus pindah ke tempat yang nilainya lebih tinggi. Jadi kalau begitu, yang nilainya rendah diri saudara, apa tukang loaknya? Diri saudara, teman-teman saudara. Mereka yang tidak paham, tapi saya kasih tahu nih, hidupmu
itu sangat berharga di mata Tuhan. Engkau adalah manusia sempurna yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Dan engkau sudah mengalahkan triliunan sahabat-sahabatmu yang lain. Kalau saudara melihat tentang proses dari pembuahan spermatozoid ke ovum, nanti next time saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana hebatnya karya Tuhan. Karena engkau lahir di dalam dunia ini, sebetulnya adalah saudara terlahir dalam situasi dan terlahir sebagai seorang pemenang. Ingat itu baik-baik. Engkau sudah mengalahkan sekitar 450-an triliun teman-temanmu yang harus mati. Dan engkau yang satu-satunya bisa menembus ovum, yaitu pembuahan di perut ibumu. Artinya engkau adalah orang yang menang. Mungkin saudara berkata, tapi saya punya kekurangan. Bisa hal itu terjadi. Tetapi Tuhan bisa pakai orang yang punya kekurangan sehebat apapun untuk mengalahkan orang-orang yang normal. Saya jadi teringat dengan seorang pemuda yang sekarang sudah tidak lagi muda, namanya Nick Vujicic. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki loh. Tapi dia sebagai seorang motivator hebat dari Amerika. Ada banyak orang yang memiliki kekurangan, tetapi mereka berhasil. Jadi saudara tidak usah berkecil hati. Ketika engkau dibully, katakan, oh berarti ini tukang loak nih. Karena apa? Memberi nilai saya rendah. Padahal nilai saya adalah senilai darah Yesua. Jadi jangan saudara berkecil hati. Amin. Sekarang kita lihat hasil dari apa yang sudah ditaburkan. Yaitu apa? Panen buah-buahan. Karena apa? Karena pohon itu dirawat dengan baik, saudara-saudara. Karena pohon itu dirawat dengan baik, akhirnya pohon itu jadi bertumbuh dengan sempurna. Dan ketika pohon itu bertumbuh dengan sempurna, dia juga menghasilkan buah. Buahnya sangat nyaman untuk kita nikmati. Dan kalau buah itu dibagikan, orang juga terasa senang. Kenapa? Karena dia bisa menikmati buah yang baik. Sama seperti kita, kalau kita memupuk terus hal-hal dahsyat, aku sehat, aku makmur, tabunganku naik terus, aku orang yang cerdas, aku orang yang punya banyak sahabat, aku orang yang bisa memberi penghiburan kepada orang lain. Tanamkan terus itu, maka hasilnya saudara akan nikmati sendiri. Tapi sebaliknya, kalau saudara tanamkan di pikiran, aku buruk, aku tidak mampu, aku tidak bisa, mustahil, ya yang muncul adalah mustahil. Makanya saya katakan bahwa apa yang saya ajarkan ini adalah apa yang ada di pikiran. Baru gagasan itu langsung bertumbuh, saudara. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya agar benih yang sudah terlanjur tumbuh tidak mengeluarkan buah? Sama kan seperti saudara menanam biji keburukan, itu akan tumbuh loh saudara-saudara. Dan kalau itu dirawat terus, diingat, terus selalu diperhatikan, maka tumbuhan hasil taburan yang buruk akan terus berkembang, terus berkembang. Hasilnya pun akan menjadi petaka dalam hidup saudara. Jangan saudara berkata, aku menabur keburukan sekarang juga enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa sekarang. Sama seperti engkau menabur hari ini, enggak akan saudara tuai hari ini. Tapi nanti peristiwa penuaian itu pasti terjadi, saudara-saudara.
Jadi mumpung belum dituai, konsep atau prinsip hukum tabur tuai harus kita lakukan. Yaitu apa? Hancurkan akarnya, pohonnya pasti tumbang. Hancurkan akarnya. Lalu kalau begitu, menghancurkan akar itu seperti apa? Menghancurkan akar adalah saudara berdoa minta ampun kepada Bapa Yahweh. Itu menghancurkan akar, saudara. Setelah akarnya dihancurkan, saudara ambil tekad untuk mengabaikan. Karena itu nanti akan seolah-olah akan muncul lagi, saudara. Kalau orang Jawa bilang itu ibarat kayak suket teki. Tahu suket teki, saudara? Rumput itu yang akarnya bunder itu loh, bulat itu. Itu sekalipun di apa-apain tetap tumbuh terus. Makanya orang Jawa suka mengatakan kalau orang diomongin dablek, ya, dia jawabnya gimana? Oh, dasar rai teki. Nah, itu rai teki itu artinya apa? Wajah yang ya kayak rumput teki gitu. Dibabat sebentar, habis muncul lagi. Babat lagi muncul lagi, saudara. Kalau Yesua bahasanya kitab suci kita membahasakan anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Kira-kira begitu, saudara. Jadi hancurkan akarnya dan pohonnya itu pasti tumbang. Kenapa? Karena sekali waktu pohon itu akan kena angin dan kalau akarnya itu tidak kuat, pohon itu akan roboh. Yang kedua yaitu jangan dirawat, maka akan mati dengan sendirinya. Saudara tanamkan saja hal-hal yang baru. Tapi kalau saya mengambil sikap adalah hancurkan dulu akarnya. Baru setelah itu ya jangan dirawat, biarkan saja, abaikan, nanti akan roboh sendiri. Ya. Yang seharusnya saudara menuai, jadi tidak menuai. Kenapa? Karena sudah mati. Sekali lagi ini prinsip, konsep hukum tabur tuai. Dan ini adalah hukum yang pasti sifatnya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga pikiran dan hati. Saya 2 hari yang lalu mendapatkan WA dari seseorang, dia bertanya kepada saya, ini sebagai penutup yang akan saya sampaikan kepada saudara adalah, sekaligus saya menjawab pertanyaan dari orang yang tanya sama saya, atau mungkin saudara sendiri yang alami. Bagaimana menyikapi orang yang tidak bayar hutang, ketika ditagih malah memblokir kita. Bededek ya saudara-saudara, kurang ajar ini orang. Sudah utang, dibaik-baiki, tapi malah kurang ajar saudara-saudara. Dikasih istilah orang Jawa, ditulung malah mentung saudara-saudara. Saya seringkali mendengar kisah-kisah seperti ini dari orang-orang yang hatinya baik. Artinya begini, orang itu sudah ditolong, sudah dibelani dari tidak mendapat pekerjaan sampai dia mendapatkan posisi bahkan sejajar dengan dia. Tetapi rasa iri hati, memang orang jahat itu selalu begitu. Rasa iri hati itu muncul sehingga sahabatnya sendiri yang menolong dia didepak, dikeluarkan, disingkirkan. Saya bilang orang ini kurang ajar, saudara-saudara. Mungkin kalau orang itu berhadapan dengan orang yang belum bertobat, gebukin, bahkan disiksa, saudara-saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh kan tidak mungkin kita melakukan seperti itu, saudara-saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki beberapa trik yang akan bisa membuat saudara itu survive, saudara itu sukses. Yang pertama, saudara-saudara, kita analisa dulu orang yang utang sama kita, tetapi malah memblokir kita. Dia janji-janji, ya tinggal janji saja. Orang kurang ajar kan begitu, saudara-saudara. Akhirnya apa? Kita jadi jengkel. Pertanyaannya, sebuah pertanyaan adalah, niatnya orang itu sudah tidak baik. Kalau niat orang itu tidak baik, artinya
negatif atau positif? Negatif, saudara-saudara ya. Kita singkirkan, ya jelas ini negatif. Kemudian, yang kedua adalah, dia bisa saja tidak mampu membayar. Nah kalau tidak ada kemampuan untuk membayar, kan orang itu kan suka enak ya ngomong ya, Pak tolong saya diutangi begini, nanti kalau saya dapat saya akan bayar. Lah kayak kehidupannya sengsara kayak begitu kok bagaimana bisa bayar? Sebutlah orang itu sudah tidak ada kemampuan untuk membayar. Artinya adalah orang tersebut ada di sudut negatif atau positif? Negatif, saudara-saudara. Niatnya sudah tidak baik dan tidak ada kemampuan untuk bayar. Nah, kebanyakan orang nih, ya, saya kasih tahu. Orang yang dihutangi itu ketika disuruh berdoa, udah kita berdoa deh. Ayo kita doain, berkati orang itu. Saya katakan, sekalipun orang itu diberkati, niatnya sudah jahat, saudara-saudara. Memang kita memberkati orang yang memusuhi kita, itu baik. Tetapi saudara, bukan berarti lalu orang yang utang sama kita, kita berkati, kelontor duit terus, habis saudara. Jadi harusnya bagaimana? Ya sudah, kalau orang itu sudah tidak bisa bayar, niatnya tidak baik, saya akan memberikan anjuran. Anjuran pertama begini, boleh saudara pakai jalur hukum. Kalau saya cuma ngomong, udah diikhlaskan saja, orang bilang, Pak Lukas belum pernah ngalami seperti saya, enak aja diikhlaskan. Ya makanya saya maklum. Jadi kalau saudara mau membawa ke jalur hukum silahkan. Ya. Tujuannya satu, menghentikan kejahatannya. Kita harus punya tujuan. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jalur yang pertama ini boleh saudara lakukan. Kenapa? Karena supaya dia jangan bikin kejahatan pada orang lain. Dia mesti kapok dulu. Mungkin melalui jalur hukum orang itu jadi kapok. Yang kedua, ada yang bertanya sama saya gini, boleh enggak Pak, kalau aset yang dia pakai untuk hutang itu saya ambil lagi? Saya bilang boleh. Misalnya orang itu pinjam saudara berapa puluh miliar dan ternyata orang itu tidak mau bayar dan tidak ada niat bayar dan tidak ada kemampuan bayar, datangi asetnya ambil. Itu enggak masalah, saudara. Karena itu mengambil milik saudara sendiri, ya. Tapi sekali lagi tidak boleh menggunakan kekerasan. Ambil saja. Mungkin saudara bisa ajak polisi atau apa, itu boleh. Enggak masalah, saudara. Dan itu tidak melanggar hukum. Tetapi kalau kita berharap untuk dia yang bayar, enggak mungkin, saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang miskin disuruh bayar kita? Enggak mungkin. Jadi janganlah berharap orang itu bayar. Biarkan dia nikmati kehancurannya sendiri. Saya katakan begitu. Biarkan dia nikmati kehancurannya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai memiliki visi dan impian bahwa hutang saudara yang dikemplang oleh orang, uang saudara yang dihutangi orang atau dikemplang oleh orang, Bapak Yahweh sendiri yang akan membalas melalui orang lain. Pertanyaan saya, bisa nggak ya kira-kira? Halo? Pasti bisa, saudara-saudara. Saudara mengikhlaskan orang itu, tetapi saudara bisa mendapat lagi dari orang lain. Kenapa? Karena kalau kita berharap sama orang itu terus, saudara akan terluka terus hatinya. Dan saudara mempraktekkan hukum Loa akan mengalami kegagalan. Karena hukum Loa tidak boleh ada rasa pahit, apalagi benci dengan orang yang menyurangi saudara. Makanya yang terbaik adalah ya sudah, kalau memang saudara mau pakai jalur hukum, pakai jalur hukum. Kalau saudara mau ambil asetnya, karena itu hak saudara. Tapi janganlah berharap
dia bisa bayar kepada saudara? Tidak mungkin. Dia sudah miskin. Lebih baik biarkan dia menikmati kesengsaraannya sendiri. Saudara mulai punya visi dan impian. Misalnya saudara dikemplang 100 miliar, saudara berkata, Bapak Yahweh, aku punya visi bahwa kekayaanku kembali 100 kali lipat. Misalnya seperti itu. Dan saya yakin, saudara mengabaikan satu orang, Bapak Yahweh buka pintu-pintu yang lain untuk memberkati saudara dengan cara yang sangat luar biasa. Saya yakin itu keyakinan saya. Tapi kalau saudara nggak yakin, ya sudah nikmati saja. Tapi kalau saya meyakini bahwa Bapak Yahweh itu sanggup menolong dengan cara-cara yang aneh. Nggak peduli dalam kondisi COVID-19, nggak peduli, saudara-saudara. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan hambatan dari luar. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, dia pasti akan terjadi, saudara-saudara. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, kalau kita mengarahkan energi pada orang itu, saudara tidak akan membawa hasil yang baik. Sama seperti ibarat saudara itu menanam jambu tapi berharap duren. Percuma. Saudara berharap orang itu memberkati saudara tapi dia sudah dalam kemiskinan. Ya enggak mungkin. Lebih baik saudara berdoa untuk diri saudara sendiri. Ini poin ini penting. Jangan sampai saudara salah, ya. Karena seringkali saya mendapatkan masukan dari banyak orang, saudara kejar-kejar itu. Kejar terus. Kenapa saya seperti ini? Karena saya dapat masukan. Sudah ditolongin, ini orangnya di luar negeri lagi, saudara-saudara. Ditolongin, kabur lagi, enggak ngasih alamat di mana dia berada. Dia kabur entah kemana, kayak hilang di telan bumi, kan kurang ajar, saudara-saudara. Sudah ditolongi, dia lepas dari jerat polisi, sekarang malah seperti itu. Saya bilang abaikan saja sudah, biar dia nikmati nanti. Orang yang seperti itu tidak mungkin sukses. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, terus bagaimana Pak supaya pikiran saya itu bisa kembali netral? Ada beberapa tips yang akan saya bagikan untuk saudara. Yang pertama adalah coba saudara duduk tenang di tempat yang nyaman, saudara berdoa dulu. Ya, berdoa ini laporan terakhir kepada Bapak Yahweh. Saudara bisa berdoa begini, Bapak Yahweh, aku saat ini melepaskan orang yang melukai hatiku. Aku melepaskan orang yang mencurangi aku. Sesuai dengan firman-Mu, aku berdoa untuk memberkati mereka. Saudara boleh katakan diberkatilah engkau. Ingat, diberkati itu tidak selalu berupa duit, saudara ya. Diberkatilah engkau menjadi orang yang baik. Katakan itu. Saudara setelah berdoa seperti itu, saudara lepaskan rasa pahit yang ada di dalam diri saudara. Saudara lepaskan yang bikin jengkel dalam hidup saudara. Yaitu apa? Coba saudara tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika saudara menarik nafas yang panjang, otak saudara akan dipenuhi oleh oksigen. Dan hal-hal yang buruk itu mulai tersingkir, terus menerus. Kemudian apa? Yang harus saudara lakukan, jangan cemberut. Pancarkan energi yang terbalik. Sekalipun saudara bengkel banget, saudara-saudara. Tapi saat saudara tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Berusahalah untuk senyum. Kenapa? Karena dengan saudara tersenyum, itu kekotoran-kekotoran yang ada di dalam pikiran dan hati saudara tersingkir. Rasa pahit hati, kejengkelan, amarah, itu tersingkir, saudara-saudara. Kemudian apa? Saudara mulai mengucapkan kata-kata syukur. Nah, kata-kata syukurnya enggak usah saudara pamer.
Kan tadi sudah berdoa toh. Jadi nggak usah saudara pamer lagi. Ngomong saja, Tuhan saya bersyukur, kekayaanku pulih. Kekayaanku sekarang 100 kali lipat dari apa yang saya alami saat ini. 100 kali lipat dari tabungan yang saya miliki saat ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarkan itu bertumbuh, saudara-saudara. Ingat, saudara masih menanam ya. Ini menanam kebaikan sekarang. Yang lama didugil, dikeluarkan, saudara tanam yang baru. Terus seperti itu, saudara-saudara. Ingat, jangan berharap hari itu dapat mujizat. Tidak. Ingat, ini hukum tabur tuai. Akan memakan waktu. Tapi hasilnya itu pasti, saudara-saudara. Sekali lagi, hasilnya itu pasti. Bisa nggak kira-kira hari ini menanam, tiba-tiba besok atau lusa mendapatkan mujizat? Bisa saja, sekalipun itu hukum tabur tuai, tapi ada proses. Ya, tetap memakan waktu. Dan sekali lagi, waktu itu ya tidak harus lama. Waktu cepat, waktu lama itu tergantung dari kita memupuknya. Kalau saudara terus-menerus ada dalam situasi damai, saudara akan menjadi magnet uang. Kalau saudara ada dalam kondisi damai, saudara akan menjadi magnet kesehatan. Seperti itu terus-menerus, saudara. Kemudian yang keempat, yaitu apa? Hindari teman-teman yang berenergi rendah. Kenapa? Karena kalau saudara itu, temannya itu adalah energinya rendah, maka saudara akan kesedot terus. Dan energi saudara akan habis oleh teman-teman. Oleh karena itu, hindari teman-teman yang energinya rendah. Dan yang terakhir, saudara juga hindari nonton drama-drama yang aktornya dalam tekanan. Artinya fokus pada aktor yang mengalami tekanan. Nggak usah. Karena ternyata itu akan menarik energi positif saudara. Ya. Begitu juga saudara, kalau kenapa tadi saya katakan kita jangan nonton hal-hal yang seperti itu, karena alam bawah sadar, sekali lagi, alam bawah sadar saudara itu tidak bisa membedakan ini sebuah fakta atau hanya rekayasa, enggak bisa. Contohnya apa? Kalau saudara mimpi dikejar-kejar setan, saudara kan ketakutan sampai bangun. Pertanyaannya, apakah betul saudara sedang dikejar setan? Tidak, saudara sedang tidur. Ya. Jadi alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan ini fakta atau hanya sebuah ilusi. Begitu juga ketika saudara memupuk hidup saudara dengan damai sejahtera, maka damai sejahtera yang saudara ciptakan, itu yang akan terjadi dalam dunia fisik saudara. Itu sebabnya kenapa saya katakan, seperti di tema kita di awal, lakukan hal ini dan hidupmu tidak akan sama lagi. Saya percaya Bapak Ibu, ketika saudara melakukan hal ini, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Hidup saudara akan berkembang, bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itulah jangan saudara fokus kepada aktor yang tertindas. Ingat, alam bawah sadar itu tidak bisa memahami ini sebuah fakta atau sebuah ilusi. Kemudian juga saudara jangan pernah lagi mendengar lagu-lagu yang melo. Seringkali orang kalau sedih, apalagi orang itu pandai main musik, dia langsung berada di depan keyboard, lalu dia nyanyi lagu melo. Dia pikir itu nikmati, enggak, itu turun energi saudara. Dan saudara sedang menciptakan kehancuran saudara sendiri. Harusnya ketika saudara mengalami drop energi, main musik, pakai musik yang semangat, saudara-saudara. Saya yakin saudara pasti akan sukses. Oleh karena itu, pada malam hari ini,
Apa yang saya sampaikan, saudara tinggal lakukan, segala kegagalan, hambatan, rintangan saudara pasti akan selesai. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan di dalam hati kami dan kami mau merubah hidup kami. Untuk kami melihat hal-hal yang dahsyat yang Engkau sudah siapkan di depan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Salam sehat bagi kita semua. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info ibadah raya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam HaMashiach untuk merayakan Hari Raya Shavuot pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 6 sore tetap di channel YouTube Keilat Aleph Tau. Dan untuk ibadah hari Rabu 27 Mei 2020 digabung dengan ibadah di hari Kamis. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak bisa dihimbau untuk mengikuti ibadah anak di channel YouTube Aleph Tau Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumuman kita pada saat ini. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan Engkau akan memberkati kehidupan mereka dengan sangat berlimpah. Karena kami tahu ketika kami berpikir hal-hal yang dahsyat, maka yang dahsyat yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau selalu mengingatkan kami, untuk kami tidak terjebak di dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, dan saya berdoa sekali lagi sebelum saya tutup dalam doa, berkati umat-umat-Mu, baik itu jemaat-Mu Keilat Aleph Tau Magelang, maupun subscriber video ini. Berkatilah mereka, berikanlah kesehatan yang sempurna kepada mereka. Jaga lindungi keluarga mereka semua ya Tuhan. Engkau berkenan untuk mendengarkan doa kami, karena kami adalah anak-anak-Mu, mempelai-mempelai Bapa Yahweh yang percaya akan kuasa-Mu. Sekali lagi berkati mereka Bapa Yahweh. Mereka yang sudah menyaksikan dan mempelajari materi ini bersama kami, lindungi, jaga, peliharakan mereka. Beri kesehatan yang sempurna. Sekali lagi, baik umat-Mu Keilat Aleph Tau Magelang maupun seluruh subscriber yang ada, diberkatilah Engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk ata pe'er ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufri atmat ka, ufri fahem teka shikar ala peka wa esterot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua hamasya ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarekecha, veyismerecha, Yevarekecha. Yair Yahweh, Anaweleka, Wikuneka. Yevarekecha, veyismerecha, Yevarekecha. Yisayahweh, Anaweleka, Wikuneka. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevarekecha, veyismerecha, Yevarekecha. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Bapa di surga, kami sembahkan. Besarlah namamu di seluruh bumi. Kerajaanmu ditinggikan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di surga, kami sembahkan. Besarlah namamu di seluruh bumi. Kerajaanmu ditinggikan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Bapa di surga, kami sembahkan. Besarlah namamu di seluruh bumi. Kerajaanmu ditinggikan dalam pujian,
dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Yahweh Elohim yang berkuasa, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Shalom Pak Lukas. Saya mau ceritain sedikit tentang kesaksian kenapa video itu dibuat. Jadi ceritanya Pak itu beliau yang punya tempat itu, yang punya panorama lokasi pemandangan itu di Raja Ampat. Itu salah satu tempat yang mungkin sekian lama ketika Raja Ampat berdiri, tempat itu jarang dikunjungi. Lagi pula itu tempat itu adalah pusat penyembahan terbesar di Raja Ampat, khususnya itu penyembahan terbesar mereka di situ, yang mereka yakini bahwa sampai dengan sekarang ada dari 4 tempat telur naga, satunya itu belum menetas, dan di tempat itulah penyembahan itu masih terjadi sampai hari ini. Dan pada tahun ini, tahun 2018, saya dengan tim kami berkunjung ke tempat beliau bulan Maret 2018. Saat kami berkunjung, beliau sendiri yang menjemput kami ya, mengantar kami dari kota ke kampungnya, dan beliau sendiri juga yang melayani kami di sana. Dan tepatnya pada malam waktu saya pelayanan di sana, pemutaran film sekaligus menyampaikan tentang nama Bapak Yahweh dan Yeshua Mashiach, juga menyampaikan secara pribadi langsung ke beliau sendiri, Pak Amandus ini. Dan malamnya itu dia mau coba untuk membuktikan, sehingga dia malam itu dia bilang kesaksiannya, dia coba panggil nama Yahweh, dan dia bilang kalau betul nama Yahweh dan Yeshua itu betul adalah nama Tuhan, saya minta tandanya, dia minta mujizatnya seperti itu. Lalu besoknya kami diantar kembali ke kota setelah malam pelayanan di situ. Saat kami sampai di kota, saya memberikan dia berkat untuk minyak untuk dia pulang pakai mesin Johnsonnya apa adanya. Tapi dia bersyukur, dan begitu dia pulang sampai di kampungnya, begitu tiba di kampung langsung dia dapat telepon dari pihak Telkom sendiri ya, Telkom Indonesia. Dan luar biasa karena hampir 2 tahun lebih dia berusaha bikin tempat itu untuk panorama di Raja Ampat itu nggak pernah dibantu ya, proposalnya nggak pernah dibantu. Tapi ketika dia memanggil nama Bapak Yahweh malam itu, besoknya itu langsung dia dapat bantuan langsung dari Telkom, melalui Telkom Indonesia. Dia dibantu biaya hampir sekitar 400 juta untuk membuat tempat itu. Nah, dari bulan Maret itu dia buat tempat itu sampai kemarin tanggal 7 itu, tanggal 6 kami tiba di tempatnya. Dan tanggal 7 itu untuk pertama kali kami naik ke tempat yang dia buat, dan kami buat video pertama. Makanya saya langsung buat videonya di situ, Pak, menjadi kesaksian sekaligus berdoa dan menandai tempat itu menjadi milik Bapak Yahweh. Dan tidak lagi, dan kami punya komitmen bahwa biar tempat itu yang tadinya sampai dengan hari ini masih dipakai menjadi tempat penyembahan berhala, itu kami berdoa supaya ke depan jadi tempat penyembahan Bapak Yahweh di dalam Yeshua Mashiach. Begitu kesaksian singkatnya Pak Lukas tentang bagaimana video itu saya buat. Bapak Yahweh memberkati.